Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita ketemu lagi dalam materi potensi sumber daya alam pelajaran IPS kelas 7 semester ganjil. Pernahkah kalian mendengar istilah sumber daya alam? Sumber daya alam ada semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya, baik berupa benda mati maupun benda hidup. Mengingat banyaknya sumber daya alam, maka dalam pembahasan ini akan dibatasi pada sumber daya berupa hutan dan sumber daya tambang. Potensi sumber daya hutan. Hutan adalah ekosistem daratan yang menyediakan oksigen, kayu, dan tempat tinggal bagi beragam flora dan fauna. Hutan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. 5 manfaat hutan. 1. Menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. 2. Tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. 3. Mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. 4. Menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi bisa terkendali. 5. Sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dan produk yang dihasilkannya. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat kita jumpai, yaitu di Provinsi Papua, Kalimantan, Sulawesi, yaitu menghasilkan kayu keruing, meranti, dan agatis. Sedangkan kayu jati kita jumpai di Jawa Tengah. Ketan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Sedangkan kayu rasa mala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Potensi sumber daya tambang. Tahukah kamu kalau pertambangan di Indonesia merupakan salah satu tambang terbesar di dunia? Keren kan? Salah satu barang tambang yang dihasilkan adalah emas. Di bawah ini adalah contoh dari barang tambang yang dihasilkan di Indonesia, yaitu minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Minyak bumi dan gas merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Minyak bumi terbentuk dari hasil pengendapan mikroplankton yang terdapat di danau, rawa, teluk, atau lautan dangkal. Daerah penghasil minyak bumi meliputi Aceh,
Riau, Sumatera Selatan, Cepu, Cilacap, Majalengka, Balikpapan, Maluku, Sorong, Delta Mahakam, yaitu daerah Kalimantan Timur. Sedangkan gas alam merupakan barang tambang yang pembentukannya sama seperti minyak bumi, hanya saja bentuknya berupa gas. Gas alam dapat diubah menjadi bentuk cair yang disebut dengan liquefied natural gas atau LNG. Daerah penghasil gas alam adalah Arun, yaitu di Nanggro Aceh Darussalam, Bontang, daerah Kalimantan, Tangguh, daerah Papua, dan Pulau Natuna. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Daerah penghasil batu bara yaitu di Kalimantan terdapat di Kalimantan Timur, tepatnya Lembah Sungai Berau dan Samarinda. Sumatera Barat, tepatnya di Ombilin dan Sawah Lunto. Sedangkan Sumatera Selatan bertepatan di Bukit Asam dan Tanjung Enim. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau, tepatnya di Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat, yaitu di daerah Singkawang. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam, besi, dan industri semen. Daerah penghasil pasir besi adalah daerah Cilacap, yaitu di Provinsi Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, yaitu di Provinsi Lampung, Pegunungan Verbeek di Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku di Provinsi Kalimantan Selatan. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Daerah penghasil emas adalah Papua, tepatnya di Freeport Timika, Kalimantan Barat, Nanggro Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Kita simpulkan materi kali ini. Sumber daya alam yang kita pelajari hari ini adalah sumber daya hutan dan sumber daya tambang. Jadi Indonesia sebenarnya kaya akan sumber daya hutan dan sumber daya tambang. Oleh sebab itu, generasi muda, anak-anak ibu sekalian, generasi emas ini kita bangun Indonesia menjadi lebih maju. Jaya Indonesia! Tetap cuci tangan dan pakai masker. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.